Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Marif dari kelompok B8 dengan NIM G0023112. Sini saya akan mempresentasikan Inhal Anatomi Blok 2.3. Nah, soalnya Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Jalannya sulit dan langkahnya pendek. Badannya bungkuk dan juga tangannya kadang bergetar tak stabil. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo? Di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Dan juga jelaskan anatomi dari pons, medulla oblongata, dan cerebellum. Nah, kemungkinan penyebab kelainan dari Bang Sopo itu ini kemungkinan mengidap penyakit Parkinson's disease, di mana penyakit ini ditemukan hilangnya normal swallowtail sign appearance pada substansia nigra. Oke, bisa dilihat substansia nigra dari orang normal dan yang gak normal atau Parkinson's disease. Oke, Parkinson. Nah, Parkinson ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substansia nigra. Nah, dia ini berkurangnya dopamin mencetuskan timbulnya suatu sindrom, atau biasa disebut paralisis agitats, kelumpuhan gemetar yang ditandai oleh hipkinesis, rigor, dan tremor istirahat. Selain itu, penderita ini mengalami peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan sebum. Selain itu, penderita ini memperlihatkan gangguan kognitif dan mood. Cirinya dapat mudah diingat dengan singkatan TRAP, tremor at rest, rigidity, akinesia, postural instability. Dan juga Parkinson ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang udah lanjut usia ya, dimana dia ini mengidap tremor yang berlebihan, jalannya membungkuk. Nah, jika dilihat dari gambar ini, normal neuron akan, sedangkan kalau Parkinsonnya ini dopaminnya tuh menjadi lebih dikit dibanding dari orang yang normal. Anatomi substansia nigra. Nah, substansia nigra ini letaknya di pedunculus cerebri, yang membagi pedunculus cerebri jadi dua, yaitu cerus cerebri atau pars anterior dan juga tegmentum pars posterior. Struktur ini merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan cerus cerebri. Warnanya yang gelap merupakan akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Substansia nigra ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis, yang dimana terdiri dari atas pars compacta dan reticularis. Pedunculus cerebri. Oke, bisa lihat gambarnya. Cerus cerebri ini mengandung serabut descendant. Yang pertama itu 1/5 lateral, tractus temporonitus, tractus parietoponitus, dan tractus occipitoponitus. Yang kedua 3/5 mediolateral, dan yang ketiga tempatnya di 1/5 medial atau tractus frontoponitus. Yang pertama tegmentum mesencephaly. Struktur yang jelas pada tegmentum merupakan nukleus ruber. Latinnya itu rubrum atau merah. Nukleus ini terdapat pada potongan preparat segar. Terdapat warna merah muda karena mengandung verum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemnicus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior yang merupakan bagian dari jaras pendengaran. Colliculus inferior ini merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus. Oke, lanjut ke anatomi pons eksternal. Ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek ventral dan aspek dorsal.
dan juga aspek lateral. Dibagi menjadi 3, ada ventral, dorsal, dan lateral. Lanjut ke anatomi medula oblongata. Nah, medula oblongata ini kan seperti di laporan praktikum tadi, dia ini berfungsi untuk mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan juga tekanan darah. Ini dibagi menjadi 3 juga, terdapat aspek ventral, dorsal, dan lateral. Ini ke cerebellum atau otak kecil. Ini lokasinya terletak di bawah cerebrum dan di belakang batang otak. Fungsinya ini untuk mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan juga tonus otot. Juga berperan dalam pembelajaran motorik dan keterampilan motorik yang lebih halus. Jadi cerebellum ini mengatur motorik yang lebih halus, itu maksudnya agar keadaan tangan kita ini tidak bergetar atau seperti pada pengidap Parkinson disease, yaitu tangannya tremor. Nah, ketika Parkinson's disease ini berarti terdapat sebuah keabnormalitas di dalam cerebellumnya. Nah, ini fungsi-fungsinya terdapat 3 fungsi. Yang pertama, arsi cerebellum pada lobus floculonodularis dan lingula. Ini mengandung nucleus vastigus untuk keseimbangan. Lalu ada paleocerebellum yang mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus untuk nanus otot. Yang terakhir ada neurocerebellum di mana mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, fungsi-fungsi inilah yang akan membuat manusia dalam keadaan normal itu mendapatkan keseimbangan, mendapatkan koordinasi yang terampil, dan juga gerakan yang lebih smooth. Nah, struktur cerebellum. Cerebellum ini terdiri atas 2 bagian, yaitu cortex cerebelli yang merupakan lapisan permukaan tiap hemisferium cerebel yang terdiri dari substansia grisaa. Yang kedua ada corpus medular, di mana dia ini merupakan substansia alba. 4 pasang nuclei intrinsik, nucleus dentatus, nucleus emboliformis, nucleus globosus, dan nucleus vastigi. Bisa dilihat dari gambarnya. Kita dapat gambar dari superior dan inferiornya. Nah, kesimpulannya, Bang Sopo tadi mengidap penyakit Parkinson yang membuat tangan dia tremor, jalannya membungkuk, keadaan badannya membungkuk. Nah, Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya bergetar tak stabil. Bisa didapat kesimpulannya bahwa Bang Sopo ini mengidap penyakit Parkinson. Di mana penyakit Parkinson ini letak kelainannya itu terdapat pada substansi nigranya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak salah dan banyak salah perkataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.